guys. Kembali lagi kita Pondok Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Dengan saya Yolanti Wirano. Dan saya Uniken Diken. Yes, jadi kali ini kita akan bahas tentang biar kok diri itu dipersiapkan oleh firman. Yes, tetapi kakak kabar gimana nih? Puji Tuhan sudah sehat. Oh syukurlah, alhamdulillah ya sudah sehat ya. Saya Kakak juga Yola? sudah baik kan kakak. Wah, lagi musim-musim sakit Iya kayaknya. memang sih, tapi memang sesuai dengan firman minggu lalu. Jadi sebelum kita membahas tentang firman atau tema di minggu ini, kita akan bahas dulu yang lalu. Kakak Ike, Yes. gimana firman Tuhan minggu lalu kakak sudah buat kak itu tentang firman itu kuat, firman itu tajam. hidup, kuat dan tajam. Iya. Minggu lalu saya bikin 2 minggu ini saya urus orang sakit, sampai juga teh parah juga ikutan sakit. Sebenarnya dia sudah minggu lalu, terus minggu yang sebelumnya juga pas masuk bulan Agustus kan bicara tentang itu tema-tema yang baru. Kau lihat depu orang atau kau lihat depu dosa. Terus kemarin firman tuh kuat, tajam dan hidup. Jadi sebenarnya 2 minggu ini tuh saya banyak belajar tentang tidak melihat dia punya dosa, tapi lihat ke orangnya begitu. Terus habis itu dibawa lagi ke firman itu kuat, tajam dan hidup. Saya banyak belajar tentang membiarkan Roh Kudus mengerjakan bagiannya. Begitu. Jadi memang saya ada di momen-momen yang saya secara fisik saya lemah sekali, tidak bisa untuk kontrol saya punya hidup untuk merasa kuat di dalam Yesus. Karena saya pikir waktu ada tantangan saya semakin dikuatkan, tapi waktu ada tantangan sebenarnya saya lagi menunjukkan bahwa saya butuh Yesus. Jadi saya merasakan yang namanya firman Tuhan tuh kuat untuk saya tuh waktu saya lagi ada dalam kelemahan tubuh. Gitu, waktu ada dalam keadaan sakit. Dan juga kalau Kakak Yola tahu, memang sedikit bagi tentang saya punya adik yang lagi sakit juga cukup parah, dan ada beberapa malam di rumah sakit dengan mama, dan mama juga tepar. Dan saya punya adik sendiri, dia punya perjalanan hidup juga tidak selalu baik saja. Ada banyak masalah untuk dia, dan dia punya pergumulan antara dia punya hubungan dengan Tuhan juga sepertinya lagi tidak baik-baik saja. Dan saya jadi saksi, saya melihat bagaimana firman tuh hidup di dia. Begitu. Jadi satu waktu kita lagi di rumah sakit, lagi opname, terus dia ada di satu momen yang dia tidak bisa tidur sama sekali dan terlalu sakit. Sakitnya tuh sampai dia bilang sudah tidak bisa. Dan di saat itu saya cuma dalam hati saya bilang, Tuhan, saya mau dia bicara dengan dia pemulut sendiri, mengaku depan Tuhan kalau dia butuh Tuhan begitu. Jadi Kakak Yola hari itu siang-siang, hari Minggu siang ini, tiba-tiba satu hari dia berteriak begini, Tuhan Yesus tolong saya. Dan saya langsung rasa dalam hati kalau firman itu dia kena di anak ini dan hidup di dia. Jadi di momen yang dia tidak bisa tidur itu, waktu dia bilang kata itu seperti 5 menit kemudian, dan langsung dia tertidur. Tidur dengan pulas, sono, tidur yang saya tidak pernah lihat dia bisa tidur dengan baik gitu. Karena saya hampir jaga dia di sepanjang di rumah sakit, itu memang susah sekali untuk tidur. Tapi hari itu saya lihat dia mengaku dengan mulut sendiri bilang, Tuhan tolong, dan firman itu nyata di dia dan dia bisa tidur gitu. Dan besoknya langsung dokter bilang ketong untuk bisa pulang. Jadi saya cuma Jadi lihat sendiri firman itu hidup di saya punya adik sendiri, dia sendiri merasakan bagaimana Tuhan tolong dia. Kemudian juga beberapa hari lalu kemarin sepadi juga sempat drop. Jadi dia sudah pulang terus dia drop lagi, dan saya cukup ada pikiran juga, maksudnya pikirnya bukan tentang saya tidak percaya Tuhan nanti sembuhkan dia, atau saya tidak percaya Tuhan berkuasa atas penyakit, tapi saya pikirnya lebih dia punya kesakitan secara fisik, terlalu menderita begitu. Jadi mungkin karena saya terlalu pikir itu keras, akhirnya saya juga ikutan sakit begitu. Jadi satu waktu saya duduk siang-siang dan saya bilang tidak bisa tahan. Jadi saya kesana, saya bilang gini, adek kakak mau berdoa untuk kau hari ini. Saya bilang, saya cuma langsung bilang, saya kasih tau kau dengan jujur obat tidak bisa sembuh kau. Tenaga tangan manusia tidak bisa bikin kau sembuh, hanya Tuhan yang bisa bikin kau sembuh. Jadi hari ini saya mau bilang, kalau hanya Tuhan yang bisa sembuhkan kau. Jadi saya mau bilang, kalau kau harus mengaku dengan kau pemulut, Tuhan tolong kau supaya kau sembuh dari penyakit ini. Dan setelah saya berdoa, padahal dia lagi dalam keadaan lemas, muntah sampai
tidak bisa. Dan saya kesana tumpang tangan, saya bilang penyakit kau tidak punya hak atas anak ini punya hidup. Anak ini milik Tuhan. Dan saya bilang adek, kau sendiri mengaku di mulut kau bilang Tuhan tolong saya, kau akan selamat dan kau akan sembuh. Setelah itu langsung dia pemuntah stop, dia punya semua yang tadi bikin dia setengah mati gelisah itu langsung semua stop, dan dia makan terus langsung dia naik tidur. Dia tidur dari siang itu sampai malam, baru dia bangun, dia bilang saya lapar. Jadi hari itu saya cuma bilang wow, ini firman ini. Jadi saya senang kata itu, tajam, kuat dan hidup. Itu memang dia dalam satu momen yang langsung saya sendiri lihat, saya sendiri rasa, bukan hanya saya tapi saya keluarga dong juga lihat itu. Dan ada juga yang tentang tajam seperti pedang yang bermata dua. Waktu saya bilang itu kena di sapu ade dan saya sendiri rasa. Dan ada satu momen yang saya juga cukup bilang, ada sapu kakak yang datang terus tiba-tiba mungkin dong lagi urus lain kah begitu. Jadi saya kayak, kenapa kok terlihat ade baru kok sibuk urus diri sendiri begitu. Terus dalam hati itu Roh Kudus bilang gini, kok tidak perlu tegur dia tahu firman Tuhan, nanti Roh Kudus yang tegur dia. Saya bilang oke, kalau begitu kasih tunjuk. Jadi ini dalam keadaan sakit, lagi sebel-sebel sama orang, baru saya bilang kalau begitu kasih tunjuk sudah. Jadi tiba-tiba saya lihat begini, langsung masing-masing saya bisa bikin apa, harus apa. Tuhan, maksudnya aku kasih tunjuk semua yang saya ada pikir rancang di sini tuh langsung Tuhan kasih tunjuk di depan. Kalau kau tidak perlu usaha untuk menegur orang langsung, karena itu bukan kau hak untuk menegur dia, nanti Tuhan yang berurusan dengan dia. Dan itu jadi saya bersyukur minggu ini saya dalam kelemahan tubuh saya merasakan firman Tuhan kuat, tapi juga hidup dan tajam, kena di saya, kena di orang lain, dan ketong semua juga bisa lihat kalau memang tuh Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi jadi teman-teman, kita semua sudah dengar kalau ternyata orang-orang percaya dalam Yesus itu pasti bisa merasakan yang namanya sekali. Firman itu hidup, kuat dan tajam. Oke, Kakak Yola, hari ini kan ketong pembahasan ini dari 2 Timotius 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2 yang bicara tentang kalau ketong lihat situasi di saat-saat ini, di masa-masa sekarang, sepertinya ketong punya situasi semakin kurang baik begitu. Kalau ketong lihat, kalau dibaca di ayat-ayat ini, dia bicara tentang memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus dong akan menderita, akan dianiaya begitu. Jadi ada banyak anak-anak muda, orang-orang yang dong punya cara hidup, ada yang sudah jahat dong semakin tambah jahat. Tapi di sini ketong lihat juga ada firman Tuhan yang mau kasih kasih kuat ketong untuk mau terus tetap setia dan berpegang pada kebenaran begitu. Nah, Kakak Yola, saya mau tanya nih, kira-kira apakah orang yang percaya kepada Kristus itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sok rohani? Terus apakah artinya mau beribadah, hidup di dalam Kristus menurut pembahasan yang kita bahas dari 2 Timotius 3 ayat 12? Dan kira-kira seseorang itu bisa dikatakan sok rohani, maksudnya kelihatan rohani di luar tapi di dalam sebenarnya tidak. Kakak pikir apa tentang hal ini? Oke, jadi ini kan bagaimana Paulus dia bilang dia punya anak rohani Timotius gitu kan. Dia menasehati Timotius karena memang pada zaman itu terjadi yang namanya kemerosotan moral ya. Kemerosotan moral, dan tidak berhenti di situ sampai sekarang. Terjadi kemerosotan moral, apalagi anak-anak Tuhan toh. Jadi apakah saya bisa dikatakan sebagai orang yang terlalu rohani begitu? Rohani gitu. Pastinya saya punya julukan banyak guys. Ibu pendeta lah, so rohani lah gitu kan. Tapi saya punya statement yang buat saya tetap berdiri teguh di dalam Tuhan adalah tetaplah di dalam Tuhan walaupun orang bilang kok sok rohani atau sok suci gitu. Karena kehidupan spiritual saya dengan Tuhan itu hanya kita berdua saya dengan dia. Dan keselamatan juga kerjakan masing-masing. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya selain Tuhan. Jadi
who are you yang melarang saya untuk tetap Siapa rohani kayak gitu kan. Begitu. Ini ada kaitannya dengan kayak pembahasan yang minggu-minggu kemarin tentang urus kau punya spiritual perjalanan rohani sendiri dengan Tuhan, tidak perlu urus yang lain begitu. Jadi pasti akan ada label sorohani untuk anak-anak Tuhan kayak gitu, dan itu bisa dibilang juga tantangan ya untuk kita anak-anak Tuhan yang dicap sorohani. Tetapi buah dari karakter Kristus yang akan kita lihat bersama, apakah betulan sorohani atau memang dia rohani. Betul. Gitu. Dan artinya untuk mau beribadah di dalam Yesus itu di ayat 12 ya, di 2 Timotius 3 ayat 12 ini. Ini ibadah yang dimaksud di sini bukan ibadah yang kayak pergi ibadah di gedung kayak gitu, bukan. Lebih daripada itu ya guys. Jadi ibadah yang dimaksud di sini artinya kok hidup di dalam Tuhan gitu, kau mengerjakan apa yang Tuhan mau, kau mengabdi ke Dia, kau melayani Tuhan kayak gitu kan, dan kau melayani orang-orang juga. Jadi kau menyembah Dia dan kau buat apa yang Tuhan mau, itu artinya beribadah. Jadi waktu kau beribadah atau waktu kau melayani Tuhan, waktu kau kerjakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kau hidup, atau buat sesuatu yang Tuhan senang dan dunia tidak senang apa yang kau buat, kau pasti dianiaya. Betul sekali. Aniaya di sini artinya kau mengalami tekanan, tindasan, kayak gitu, penderitaan, disiksa, ada sengsara hidup lah di situ. Dan karena memang ada firman yang bilang juga kalau ikut Tuhan ya memang harus menderita. Jadi kata menderita sama ikut Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Dia satu itu paket lengkap. Tidak bisa kau bilang saya ikut Tuhan dan saya bahagia. Itu bonus kalau kau bahagia. Sudah pasti kau akan bahagia selamanya di dalam Tuhan, di kehidupan kekal. Tapi di dunia mempraktekkan bagaimana tetap di dalam Tuhan untuk melewati penderitaan. Itu dia. Dan kita bisa kelihatan rohani di luar saja. Semua orang juga bisa, siapapun orang yang dalam gereja kelihatan rohani di luar saja. Tetapi yang tadi saya bilang, buah akan menentukan seseorang rohani atau tidak. Bagaimana Kakak Ike? Saya setuju sekali dengan yang Kakak bilang. Bicara-bicara tentang rohani ini, memang sekarang istilah-istilah itu melekat sekali dengan anak-anak yang dia bilang sekolah teologi, anak-anak yang tiap kali bicara-bicara firman banyak, anak-anak yang sedikit-sedikit macam saya rasa kadang-kadang saya rasa lucu dengan dong mulai ibadah. Apalagi untuk anak-anak yang nakal dan tiba-tiba rajin ibadah. Itu kayak jadi serangan. Pulang ibadah tanya, kok dari ibadah? Kamu setelah ibadah. Tumben. Saya bilang itu sebesar mau bilang kamu artinya begini, waktu saya lihat situasi-situasi seperti begini dengan orang-orang yang dicap rohani, selamat, sebenarnya kok berhasil membuat orang lain berpikir bahwa kau beda dari dorang. Artinya kau sudah hidup sesuai dengan standar yang Tuhan tentukan. Betul, benar. Begitu. Jadi kasih biar dong bicara kau rohani. Nanti kau buah yang bicara untuk dorang. Tak perlu kau kasih tunjuk dengan bicara sampai mulut kering. Begitu. Karena kau hidup itu yang berbicara tentang kau itu siapa sebagai anak yang disebut rohani. Dan it's normal kalau kita berbeda dengan dunia ini. Itu yang seharusnya. Kalau kau sama dengan dunia ini kayak untuk apa bedanya gitu dengan orang-orang lain. Dan berbicara soal ini, jadi menurut kakak mengevaluasi, kakak punya kehidupan sendiri, apakah kakak mengalami kemajuan rohani atau kelemahan atau kemunduran? Saya melihatnya sebagai proses kayak saya jatuh bangun, seperti ada di kayak fair gitu, lagi olahraga biasa di Yola punya ada atau di Sapu Juso ada satu yang olahraga untuk sebentar dia naik, sebentar dia turun. Jadi saya lagi lihat saya punya hidup itu dia tidak begini terus, tapi dia tidak begini juga, tapi dia sebentar begini. Jadi saya sedang menikmati masa-masa di situ. Sebentar waktu saya jatuh, saya diangkat kembali, saya merasa Tuhan tak pernah kasih tinggal saya waktu saya lagi jatuh. Atau waktu saya di atas, saya merasa seperti saya harus menolong orang-orang yang sedang mau naik juga. Begitu. Jadi lagi menikmati masa-masa seperti begitu.
Wah, itu keren sekali. Saya pikir untuk saya punya diri sendiri, this is the best years for me gitu. Karena saya pikir betul ya kata orang-orang, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh juga akan menghasilkan buah yang matang gitu. Jadi saya rasa ini tahun terbaik saya di dalam Tuhan gitu. Puji Tuhan. Ya memang hidup roller coaster, turun naik, tapi seperti roller coaster ini dia naik terus begitu toh. Jadi saya mengalami kemajuan di dalam Tuhan, bukan berarti saya hidup baik-baik saja, sangat tidak baik. Tapi justru karena ketidakbaik-baiknya saya ini, Tuhan Yesus yang tetap baik, dan saya bisa melihat bagaimana kuasa Yesus bekerja dalam kehidupan saya yang roller coaster ini, dan saya bisa bilang kalau saya tetap maju di dalam Tuhan. Saya ada gagal tapi saya mau bangkit, dan saya pikir itu saya maju karena saya mau maju di dalam Dia toh. Jadi saya mengalami kemajuan yang kata guru-guru yang signifikan. Asik. Tidak bisa dinilai sih, tidak bisa dinilai. Tak hanya Tuhan yang bisa nilai, tetapi fire di dalam Dia itu masih menyala-nyala kakak untuk sekarang gitu. Jadi saya senang sekali dalam Tuhan. Jadi kan tadi kita berbicara tentang kemerosotan moral toh. Itu hal-hal yang seperti kitong lebih penting kan kitong pu diri sendiri, tong mengasihi kitong pu diri sendiri. Ada juga cinta uang kakak gitu. Ada orang yang sombong, dan intinya dia pu diri sendiri gitu. Pikir diri sendiri. Terpikir orang lain. Intinya dia sudah de gitu. Apa dong bilang narsistik kan? Ya, itu sudah. Itu berfokus pada diri sendiri. Nah kakak di sini kan hal itu adalah sebenarnya tantangan yang besar ya untuk semua orang gitu. Kita juga pastinya. Dan dalam kakak punya pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, dan saya tahu kakak juga mengalami namanya tantangan hidup gitu. Tapi menurut kakak untuk hal-hal seperti tantangan itu, apakah membuat kakak lebih bertumbuh lagi, atau itu malah jadi sesuatu yang menghalangi kakak untuk bertumbuh ya di dalam waktu menghadapi banyak tantangan? Atau tidak, kemungkinan kayaknya kalau tantangan tidak buat saya maju, kayaknya berkat yang buat saya maju begitu. Oke. Saya suka pertanyaan ini. Karena kenapa saya bilang saya suka, karena biasanya untuk saya akan mengukur saya punya pertumbuhan iman semakin kuat di dalam Tuhan tuh ketika saya mengalami tantangan. Jadi kalau Kakak Yola tahu dan sudah banyak maksudnya kenal saya juga, dan pasti tahu tentang punya keluarga yang ada banyak sekali masalah yang ketong alami, dan beberapa kali saya juga sudah bagi di podcast begitu. Dan saya melihat waktu saya mengalami suatu masalah dalam keluarga, itu adalah waktu yang pas untuk saya punya iman diuji begitu. Jadi waktu saya menderita, sebenarnya itu waktu yang pas untuk saya lihat baru saya punya iman bertumbuh atau tidak. Begitu. Waktu saya ikut Yesus, waktu saya dibicara sebagai orang yang sok rohani, orang yang apa-apa sedikit kau bilang berdoa, baca firman. Itu adalah waktu yang sebenarnya saya lagi diuji untuk saya mau tetap komit dengan saya punya pola yang saya udah bikin waktu saya hidup dalam Tuhan untuk dengan cara itu, atau saya mau jatuh dan ikut arus seperti yang dunia lagi buat saat ini begitu. Jadi untuk saya waktu ada berkat itu juga bikin saya punya iman bertumbuh, tapi saya lebih merasa bertumbuh itu waktu saya lagi ada dalam penderitaan, dalam kesakitan mungkin secara fisik, atau mungkin dalam kesusahan secara mungkin kebutuhan finansial atau makan minum, yang kadang-kadang orang pikir itu hal biasa, tapi untuk saya itu sesuatu yang serius. Karena ketong lahir dengan dibesarkan dengan Bapak suka kasih ajar tentang hidup cukup untuk hari ini, dan firman Tuhan juga bilang itu. Jadi saya merasa cukup untuk hari ini. Saya tidak tahu besok nanti saya bisa makan atau tidak, tapi yang saya tahu Tuhan tidak pernah kasih tinggal saya, dan di situ saya merasa bertumbuh begitu. Jadi lebih baik saya hari ini saya tahu saya makan nasi dengan misalnya garam, daripada saya tahu besok saya bisa makan pizza begitu. Karena belum tentu besok saya bisa makan pizza, tapi yang saya tahu hari ini Tuhan ada dengan saya begitu. Jadi kalau kau mau cek kau punya pertumbuhan iman sampai sebagaimana rupa, lebih baik ada dalam penderitaan. Kau akan lihat di situ kau bertumbuh atau tidak. Kau akan kelihatan sok rohani atau tidak waktu kau lagi ada dalam masalah. Begitu. Karena nanti buahnya yang akan berbicara. Cara kau meresponi masalah yang akan kasih tunjuk kalau kau hidup dalam Tuhan atau tidak.
Betul sekali. Saya ada ilustrasi untuk kita semua. Jadi biasanya para petani gitu, dong akan tebang pohon supaya tumbuh tunas yang baru begitu. Nah, saya ada lihat satu reels di mana pohon pepaya yang tingginya mungkin baru segini, dan itu petaninya dia tidak potong tapi dia kasih patah. Padahal itu sudah lumayan tinggi, sudah tinggi. Jadi ya akan berbuah, tapi petaninya dia kasih patah semua satu kebun pepaya itu gitu. Ternyata kenapa dia pakai trik itu supaya pohon pepaya itu hanya dia akan tunas kembali dan tingginya segitu aja, dan dia akan berbuah. Kayak gitu. Jadi kadang kita nggak sadar kalau tantangan buat kita semakin mateng, semakin bisa dimakan makan gitu buahnya gitu, semakin cepat dimakan gitu. Bayangin aja kalau pohon pepaya itu akan tumbuh tinggi, itu akan lama untuk menghasilkan buah. Jadi artinya waktu kau dapat tantangan, berarti Tuhan ingin kau cepat berbuah. Betul. Karena jangan tunggu sampai 2 tahun, 3 tahun. Kalau Tuhan bilang 1 tahun, kenapa tidak? Kenapa harus menunggu? Kalau Tuhan bilang 1 bulan saja kau bisa menghadapi tantangan itu, dan dia izinkan kau secepatnya menghadapi tantangan itu, kenapa tidak dia harus tunggu kau sampai 2 tahun? Jangan gitu kan? Seperti firman juga bilang, ya jangan seperti bayi. Yang mau dikasih bubur terus. Seperti bayi. Bayi rohani itu makannya susu, madu gitu kan. Orang-orang dewasa gak bisa hanya susu dan madu aja gitu. Apalagi kau sudah dewasa gitu, artinya tantangan hidup kau juga semakin besar. Dan makanan rohani pun ya bukan hanya susu dan madu aja, batu guys, batu rohani maksudnya. Ya kayak gitu. Jadi tantangan akan buat kita semakin tahu bagaimana Tuhan ada di situ. Tuhan ada dalam perapian, Tuhan ada dalam badai. Dan saya pikir kalau ada berkat itu bonus sih dari Tuhan. Bonus karena sudah menghadapi tantangan itu. Jadi jangan pikirkan pokoknya ada berkat baru saya yakin saya punya iman bertumbuh, atau saya punya level rohani lebih baik karena saya dapat berkat. Justru karena dalam penderitaan lah di situ kuasa Tuhan bekerja. Betul sekali. Kakak Yola, ini kita udah bahas-bahas tentang ini, baru saya ingat di ayat 15 sampai ke 17 itu dia bicara tentang ini Timotius yang sebenarnya ketong lihat di sini firman Allah itu dia bersumber dari mana dan dia berguna untuk apa. Ini bicara tentang tantangan ketong bertumbuh di dalam Tuhan, iman sih makin kuat, dan pasti ketong ada punya latar belakang, ada punya dasar yang kuat untuk ketong bisa bicara seperti itu, karena ketong dari kecil dibesarkan dengan ada banyak ajaran firman Tuhan yang ketong sudah belajar. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kira-kira firman ini yang ketong lagi bahas ini sumbernya dari mana, dan firman Tuhan itu sebenarnya berguna untuk apa sih? Betul sekali, ini bagus sekali karena begini, ada banyak orang di luar sana menganggap bahwa firman Tuhan hanya sekedar teori, buku, dongeng, cerita, sejarah. No, this is real story guys gitu. Ini cerita nyata, langsung diilhamkan dari Tuhan. Ini bukan hanya sekedar manusia yang tulis, tapi bagaimana manusia itu diilhamkan oleh Allah dan dia menulis itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar cerita biasa atau tulisan tangan biasa. Bukan, lebih dari itu. Ya, ini menjadi perdebatan di luar sana untuk para teolog, di mana mereka menganggap bahwa ini hanya sekedar tulisan, atau ya tulisan Paulus, bukan tulisan Allah. Karena manusia yang tulis, mereka berpikirnya tetapi begitu. Saya sebagai orang percaya di dalam Tuhan, saya meyakinkan bahwa ini tulisan Allah. Betul. Gitu. Bagaimana Allah mengilhamkan seorang manusia untuk bisa menulis kisahnya gitu. Dan berguna untuk apa? Pasti di sini juga dibilang ya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Itu hal-hal. Jadi kalau kau anak Tuhan harusnya kau sudah rasa itu. Bagaimana? Waktu dapat tantangan kau dididik terus semakin diasah, semakin tajam seperti anak panah supaya tembus gitu kan. Langsung kena sasaran. Memperbaiki kelakuan gitu kan. Bukan tersinggung, tapi bagaimana aku memperbaiki diri. Saya sudah salah, saya harus mengakui saya salah. Iya kan Kak? Betul. Dan ya harus sadar kalau saya harus diperbaiki Tuhan, karena saya tidak sempurna. Betul sekali. Ya Kakak Ike, ini hal-hal yang menarik sekali tadi kita sudah bahas. Dan dari setiap ayat-ayat ini, apa yang Kakak pikir? Apakah Paulus tulis supaya kita punya masa depan ini akan baik-baik saja, atau malah akan lebih buruk?
Jadi saya lihat ini memang Paulus dia tulis surat ini memang ditujukan untuk Timotius, dan Paulus dia lagi ada di masa-masa terakhir dari dia hidup, dan dia sedang ada di dalam penjara, dia penjara. ketika semua orang meninggalkan dia, dan dia hanya punya Timotius. Dan dilihat juga memang waktu itu situasi orang hidup, ada ajaran baru masuk, ada orang yang tersuka dengan Paulus pelayanan juga, laporkan dia ke pemerintahan Roma dan dia dipenjarakan dan sebagainya. Dan dia bilang ke Timotius kalau saya sudah aku terima kasih karena aku sudah ikut saya punya ajaran begitu. Jadi saya tuliskan ini waktu itu mungkin untuk Timotius surat ini, maksudnya karena keadaan pasti tidak akan baik-baik saja setelah Paulus terada begitu. Tapi untuk masa ini itu juga berlaku untuk ketong. Ketong tidak tahu nanti masa ke depan ini, yang saya tahu pasti tidak akan baik-baik saja. Semakin akan tambah tidak baik. Moral orang akan semakin rusak. Yang jahat akan semakin jahat. Anak-anak akan balik serang orang tua. Itu firman Tuhan sudah bilang, yang tukang tipu akan semakin jadi tukang tipu. Bertambah malah. Yang mementingkan diri sendiri akan semakin kelihatan memikirkan diri sendiri, lebih fokus ke dia diri daripada orang lain. Yang cinta uang akan semakin lupa tentang Tuhan, dan dia akan semakin fokus untuk ke uang saja. Berkhianat juga. Dan kalau teman-teman, saya mau bilang kalau baca Alkitab kembali di bagian ini 2 Timotius pasal 3 12 sampai pasal 4, itu bicara jelas sekali tentang ketong punya situasi masa-masa sekarang ini, dan tidak akan baik saja untuk masa-masa yang akan datang. Jadi Paulus dia sudah tahu itu, dia bicara untuk Timotius, tapi itu juga berlaku untuk ketong hari ini. Dan setelah ketong punya masa hidup ini berakhir, pasti tidak akan baik-baik saja begitu. Jadi yang saya mau bilang, memang hidup tidak akan baik-baik saja, tapi ada firman Tuhan yang mau kasih ingat ketong untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi ketong punya kekuatan dan penghiburan di saat-saat ketong lagi tidak hidup baik-baik saja, lagi dalam masa-masa penderitaan. Begitu. Betul. Dunia memang akan semakin jahat, tetapi kita anak Tuhan harus semakin baik. Betul. Makanya Paulus bilang ini ke Timotius untuk tetap berjaga-jaga, karena akan ada nih orang-orang yang seperti ini. Betul. Orang-orang yang mengkhianat, mencintai diri sendiri gitu kan, lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain gitu kan. Akan semakin bertambah orang jahat, penipu dan lain sebagainya. Jadi memang sih saya lihat ini Kakak Yola, tadi saya sudah bilang, tapi maksudnya saya bilang ini Paulus dia bicara, tapi dia sendiri sudah alami itu juga. Tentang orang-orang yang memikirkan, dia punya rekan-rekan pelayanan sebenarnya bukan Timotius saja, ada beberapa orang yang lain sebelum Timotius bahkan juga sudah ada begitu. Tapi saya lihat semakin Paulus dia tambah, maksudnya dia punya perjalanan misi semakin mau berakhir, orang-orang itu pergi kasih tinggal dia begitu. Saya bilang, ya kita juga sekarang pasti akan kelihatan kehilangan banyak teman, orang yang akan sama-sama dengan orang-orang terdekat begitu. Bahkan mungkin orang-orang yang bilang saudara dalam iman, orang tua rohani, atau bahkan keluarga secara biologi mungkin juga akan suatu saat akan meninggalkan kita begitu. Betul. Tapi yang ketong bisa percaya dan ketong yakini bahwa Yesus tidak akan tinggal ketong. Justru di dalam ketong punya masa-masa itu Yesus ada di situ. Stay di situ, stay forever lah begitu. Betul. Bukan stay sementara tapi forever. Selamanya gitu. Ya keren sekali sih Kakak, makanya penting sekali untuk kita semua hidup di dalam Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran-kebenarannya. Jadi apakah yang membedakan kitong menghafal ayat-ayat itu atau kitong merenungkan ayat-ayat itu? Ini saya mau bilang saya lebih pro ke yang merenungkan, tapi ada satu kemarin tuh ada satu adik yang dibilang begini, kakak sebenarnya saya suka juga menghafalkan ayat, karena waktu saya hafal, terus waktu saya ada dalam satu tantangan, saya bisa tiba-tiba ayat yang saya hafal tuh dia akan muncul. Dia akan muncul, dan itu bikin saya untuk memikirkan kembali, merenungkan kembali ayat ini bilang apa waktu saya dalam masa tantangan begitu. Padahal pertama saya pikir begini, apa bedanya perbedaan antara orang hafal ayat dengan merenungkan? Saya lebih suka ke merenungkan, karena kalau bilang merenungkan itu berarti bukan hanya tentang saya pikir lama baru habis itu saya bilang karena saya dapat sesuatu, tidak. Tapi merenungkan itu seperti kok
pikir dalam, kau mempertimbangkan, terus kau memperkatakan secara lantang kata-kata itu, ayat itu, dan berulang-ulang setiap saat selama 24 jam dan setiap hari. Begitu, itu merenungkan. Bukan hanya tentang saat tutup mata, saat diam sebentar, habis itu sudah. Baru kau bilang gini, oke, saya menang dari iblis. Tidak. Yes. Karena iblis juga kerja keras lebih daripada 24 jam untuk kasih jatuh ketong. Baru ketong bilang, saya mau merenungkan firman Tuhan dengan hanya 10 menit, baru saya bilang saya kuat. Tidak. Makanya kata merenungkan itu sebenarnya lebih dari sekedar kau duduk diam sebentar tenang, bukan. Itu setiap hari ada action di situ. Lakukan itu siang dan malam. Saya setuju Kak. Jadi saya punya murid kemarin dia bilang begini. Waktu kita menghafal itu di sini. Betul. Hanya pengetahuan, tetapi waktu kita renungkan dari sini turun ke sini. Jadi dia baru connect begini. Menghafal dan merenungkan. Dan saya pernah baca di salah satu buku, ini salah satu dosen di Sapu Kampus, dia bilang, di bukunya itu dia bilang, waktu kita mau belajar Alkitab atau firman Tuhan itu dengan 5 cara. Yang pertama kau baca, yang kedua menghafal, ketiga merenungkan, keempat kau menggali gitu kan. Yang kelima kau mengaplikasikannya atau mempraktekannya gitu. Jadi 5 hal ini adalah satu paket di mana kau mau pelajari firman atau baca firmannya kayak gitu. Kau tidak bisa hanya menghafal saja tanpa merenungkan atau tanpa mempraktekannya. Betul. Tidak bisa. 5 hal ini kau harus lakukan. Atau kau hanya baca saja dan kau tidak lakukan, bagaimana? Atau kau hanya baca dan tanpa hafal, bagaimana? Harus semua. Atau kau harus baca, kau harus renungkan, kau gali, kau aplikasikan, renungkan gitu. Makanya ada perbedaan ketika seseorang bicara kuat tentang firman, tapi itu dari sini. Dari sini, bukan dari sini. Waktu kau bicara dari sini, itu bukan sedang kau lagi kasih tunjuk kau punya kepintaran. Begitu. Jadi beda dengan orang. Waktu kau mau firman Tuhan itu sampai di orang, ketong mengalaminya dulu. Betul. Baru ketong bicara. Itu akan terasa di sini, bukan di sini. Betul. Karena di sini semua orang bisa pakai ini. Tapi bicara dari sini, tidak semua orang bisa. Makanya waktu semua orang pakai hati, itu yang dinamakan kau jadi saksinya Tuhan. Betul. Setuju sekali. Saksi bagi semua orang. Jadi teman-teman, siapapun kau yang ada di luar sana, waktu kau nonton ini, ingat belajar firman Tuhan itu bukan hanya sekedar baca. Yes. Tapi kau harus renungkan, kau gali, alami itu dengan dia. Lalu kau praktekkan itu supaya perfect, complete terjadi dalam kau hidup. Ya, gitu. Keren di situ. Yes. Jadi itu sudah. Kakak Yola, saya senang bagian yang ini juga. Kadang-kadang itu saya suka bilang, bukan saya sih sebenarnya, ada tompu kakak satu, dia bilang kita itu tapis. Untuk orang-orang yang terjemahkan Alkitab, kita itu seperti tapisan. Firman itu dia datang, kita dulu jadi tapisan, kita alami dulu, kita hidupi dulu, baru firman itu akan sampai ke masyarakat. Betul. Gitu. Jadi waktu saya mau bicara tentang kok rajin baca Alkitab, kok ini waktu yang sekarang untuk bicara tentang Tuhan, tidak perlu tunda-tunda begini, saya harus alami itu dulu, baru saya bicara supaya orang lain itu lebih kena. Begitu. Jadi saya biasa bilang kita ini tapisan. Kalau kita tidak merasakannya, kita tidak mengalaminya, bagaimana orang lain bisa merasakannya? Bisa terima, bisa nikmati buah yang dari ketong punya hidup begitu. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di dunia ini. Walaupun kita tinggal di dunia, tetapi kita jangan jadi duniawi. Kita harus tampil kita mempraktekkan firman-Nya di dunia ini dan tahu Tuhan secara otakmu, tetapi alami Tuhan dengan hatimu. Suka sekali. Begitu.